Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fijir Aminan Lutfikovic dengan NIM A12.2021. Di sini saya akan melakukan penjelasan terkait ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen Big Data. Di sini saya akan melakukan prediksi data yang menggunakan metode decision tree. Untuk data yang saya pakai di sini ada CDC Diabetes Set Indicator, di mana dia itu tujuan untuk mengetahui hubungan ya antara gaya hidup dengan diabetes ya di US atau United States. Untuk jumlah data sendiri ada 253.680 data dengan 21 fitur. Yang dimana dia tidak punya missing value sama sekali dan targetnya itu ada di fitur diabetes binary. Oke. Nah, untuk bentuk datanya sendiri di sini ya, jadi dia separator koma, ya, diabetes binary, high BP, high call, pressure check ya, body mass index, smoker, stroke, heart disease, attack, dan lain sebagainya. Oke, kita ke nah, di sini saya menghubungkan ya datanya di mana folder untuk data setnya saya simpan di Colab Notebooks untuk folder MBD ya dihubungkan ya from Google Colab import drive, jadi bisa dihubungkan. Setelah itu saya import Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya kita read CSV. Di sini saya namakan tadi CSV-nya diabetes. Untuk separator sendiri datanya adalah koma. Untuk itu kita tampilkan 5 contoh datanya. Di sini ada diabetes binary 0, HBP, alkohol 111, BMI-nya 40, dan lain sebagainya. Ini ada 5 data. Selanjutnya untuk DF infonya, tadi ada 253.680 data. Nah, kita cari lagi ya, untuk missing value-nya, dia tidak punya missing value-nya sama sekali. Nol, sebenarnya nol, ya, presentasi juga nol. Oke, ini untuk describe-nya. Kita yang akan mendeskripsi datanya. Diabetes binary itu ada di, yang di 0,13, minimalnya 0, maksimalnya 1. Gitu. Nah, untuk diabetes binary yang sebagai target di sini untuk proportionnya di data 0,0 itu ada di angka 86% lah kurang lebih. Nah, setidaknya 13% itu di hasil satu gitu. Jadi lebih banyak adalah yang tidak ada diabetes sebenarnya. Oke, ini untuk visualisasinya, distribusinya untuk numerik dari per fiturnya. Di mana dari total 200 ribu itu 200 lebih sedikit itu ada di 0 untuk diabetes binary dan sisanya untuk satu itu ya kurang lebih ya 20 ribuan lah. Sama juga ini high BP, kalau cek ya body mass index di sini di, di antara 20 sampai 40 mungkin di 25-an mungkin di sini. Yang paling banyak ya di 150 ribuan data dan berbagai fitur-fitur lainnya, kayak umur, persebaran data seperti apa gitu. Nah, untuk korelasinya gimana atau hubungan dia satu dengan fitur lainnya gitu. Oke, masih seperti ini. Selanjutnya hubungan ya dengan target variable tadi, gimana high BP dengan target diabetes binary, high call diabetes binary, so health check diabetes binary, BMI, ini masih ada dengan diabetes binary gitu. Selanjutnya identifikasi outlier. Nah, kalau mengacu pada eh, tabel atau ya visualisasi di sini, bisa dilihat yang paling banyak outlier itu di BMI ya, di mana dia bahkan bisa sampai gitu, hampir 100 gitu. Dia di antara median-median. BMI dia punya outlier banyak. Nah, terus selanjutnya ada di mental health, mental health, ya, physical health. Ini punya outlier sendiri. Ya, ini untuk validasi saja. Dia tidak punya missing value. Bagaimana kalau duplikat? Kan dia nggak punya missing value di sini. Nah, terlihat di sini ada 24.206 baris duplikat. Itu kayak contoh, mungkin di sini ada di tabel ya baris 29 lah. 0,0, 0,0, 1, 1 gitu. Terus ini juga mungkin 29 ya. Di baris 29 itu ada status otak itu 0, skala otaknya 0, 1, perut 1, PG 1,
sama kayak apa? Sama kayak 57 nih. 0, 1, 1, 1 itu baris terdekat. Nah, setelah itu tipe data ya sama semua float ya numerik karena bentuknya dia apa ya? Kayak data data ya penulisan gitu terus diubah gitu menjadi angka. Kalau diabetes tadi satu gitu kalau enggak nol dan semuanya seperti itu. Jadi bentuknya mostly itu numerikal gitu. Itu ordinal. Nah, kalau range-nya gimana untuk persebaran dari datanya di setiap fiturnya? Yang untuk diabetes binary tadi ya, minimal 0, kalau enggak ya 1 ya, kalau enggak 0 ya 1, kalau enggak 0 1 gitu. IBP sama 0,1 mungkin yang agak bervariasi itu di body mass index ya, di minimal 12 dan maksimalnya di 98 gitu. Lanjut aja. Nah, kita di sini untuk membersihkan datanya. Untuk menambah, tadi kan tidak punya missing value, jadi nggak perlu dibersihkan atau diapa-apakan lagi. Selanjutnya di menangani duplikat. Tadi ada 24.200 an. Jadi kalau itu dihilangkan, kita drop datanya. Yang duplikat-duplikat itu misalkan 229.474 data. Ya, di sini untuk DPP 229.474. Itu. Dari pembersihan. Jadi, data-nya seperti apa. Untuk mengkonstruksi datanya sekarang. Kita cek dulu korelasinya lagi, ya. Kita lihat di sini ya untuk korelasi dari antara setiap fiturnya seperti apa satu sama lain. Selanjutnya adalah untuk hapuskan fitur bernilai konstan. Nah, basicnya itu penghapusan fitur bernilai konstan ini konsepnya kayak dia bakal ngecek di setiap kolomnya. Apakah ada fitur atau nilai uh, yang jumlahnya satu ya, nilai unik gitu. Nilai unik itu bakal dihapus gitu. Ya ini CapCut-nya sama bentuk konstan dan selanjutnya adalah penghapusan fitur berkolerasi tinggi. Oke, untuk berkolerasi tinggi ini digunakan untuk menghapus fitur-fitur yang berkolerasi tinggi karena ditakutkan akan adanya redundansi data. Jadi di mana dia tuh hanya akan memperbesar dimensi datanya. Jadi dia cuma memperbesar dimensi data, tapi nggak nambahin informasi tambahan atau ya knowledge tambahan gitu. Jadi bisa kita hapus aja agar akurasi bisa lebih meningkat. Ini untuk di scanner ya. Untuk apa? Selanjutnya kita bisa cek lagi ya untuk korelasi di sini udah nggak ada ya. Untuk korelasi tinggi ya paling-paling berapa gitu. Tidak ada yang benar-benar signifikan kalau gitu sama dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita harus membuat modelnya sendiri. Untuk model sendiri, kita akan melakukan trend test ya. Kita split datanya 90 banding 10 gitu. Kenapa 90 banding 10? Karena baik lagi tadi ada banyak outlier ya, untuk BMI. Jadi datanya bisa apa ya, bisa tercover semuanya sehingga akurasinya bisa jadi lebih tinggi gitu. Sini setelah kita split 90 banding 10, di sini trend set size-nya dari 20.000 206.526 sampel dan testingnya sendiri ada di 22.948 sampel. Gitu. Selanjutnya untuk pembuatan decision tree sendiri. Ya, modelnya decision tree untuk parameternya itu ada max state, dia ada 0, 5, 10, 15. Terus minimal sampel splitnya di 2, 5, 10, minimal minimum sampel leaf-nya di 1, 2, 4, kriteria begini, entropi. Terus kita bisa cari eh, base parameternya seperti apa ya. Nah, ditemukan di sini base parameternya itu kriterianya begini, max splitnya 5, minimal sampel leafnya 1, dan minimum sampel splitnya 2. Gitu. Lanjut untuk evaluasi sendiri, bagaimana? Ya, kita akan cari untuk akurasi skornya, gitu kan. Terus akan buat conversion metric, gitu. Dan jadi kita predicted actual untuk conversion metricnya. Nah, di sini kita lihat untuk akurasi sendiri itu ada di angka 0,8522 itu untuk precisionnya dari 0,8 terus satu yang 0,61 itu recall 9910 9917 dan lain sebagainya dan beginilah bentuk confession metricnya
Jadi bisa dilihat bahwa yang benar, yang diprediksi satu, yang diprediksi nol dan beneran nol itu ada di angka 19.217. Dan yang diprediksi eh, satu dan benar aktual satu itu ada di 340. Sebaliknya salah gitu ya, yang prediksinya. Dia nol itu ada 3.170 tapi hasilnya satu itu ya. Dan yang diprediksi satu tapi hasil aktual nol itu di 221 gitu. Jadi yang benar prediksinya bisa bilang ada 19.557, sedangkan yang salah ada di 3.391 gitu. Selanjutnya, nah itu fitur import sendiri yang paling mempengaruhi itu ada di high BP, dan health, body mass index, level, dan age gitu. Nah, bagaimana visualisasi terkait decision tree-nya sendiri? Ya, decision tree seperti ini ya. Nah, tadi yang paling mempengaruhi high BP. Terus jika HBB segini ya, ini sampel value, nggak perlu maka akan terus dikerucutkan lagi ya ke Gen Health, terus ke umur, ke BMI, dan terus seperti itu gitu ya. Dengan fitur importas yang tadi. Nah, sekarang cek dengan data training. Ya, data trainingnya untuk akurasi pada data training, precision recall-nya, tes, ini pada tesnya. Nah, bisa dilihat di sini akurasi pada training set itu ada di 0,815, sedangkan akurasi pada tes setnya di 0,8522. Jadi bisa dibilang tidak ada overfitting di situ, ya. Terus kita import JPI ke simpan juga model yang terbaiknya. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan modelnya tanpa optimasi, gitu ya? Jadi tidak dipakaikan optimasi, di sini bisa dilihat untuk perbandingan ya. Jika tanpa optimasi itu akurasi pada training sekitar di 0,99, sedangkan akurasi pada tesnya itu hanya cuma 0,77, jadi terjadi off-rating di situ. Jadi kurang optimal. Oke, kalau mau dibandingin kayak gini, optimasi dengan optimasi, jadi itu nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya, untuk gapnya. Sedangkan dengan database itu di 99, cuman eh yang tesnya cuman bilang 77 lah. Jadi tuh. eh, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.